Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Mosca memiliki mata ungu, jembatan hidung tinggi, tidak ada alis, bibirnya sangat tipis dan tatapannya seperti ular berbisa, dingin. Mosca, Luo Feng mengangkat kedua tangannya di atas dadanya, selain kepalanya, seluruh tubuhnya ditutupi baju besi, berhenti membuang-buang waktu. Gila, Mosca gusar dengan kata-kata Luo Feng sampai wajahnya memerah. Dalam sekejap, dia mengacungkan pedangnya dan dengan dentang, dia siap. Pemula, aku akan memberitahumu, bahwa bahkan senior normal bukanlah sesuatu yang bisa kamu anggap remeh. Mosca meraung dan dengan hentakan keras, tanah yang sangat padat hancur berkeping-keping, galaksi mini di dalam tubuhnya meledak dengan keras, menyebabkan dia bergegas dengan kecepatan yang menakutkan bahkan pada bintang katai putih yang memiliki 300 juta kali gravitasi. Bumi, senjata roh yang ramping muncul di bawah kaki Luo Feng, pesawat ulang-alik awan gelap. Berdiri di atasnya dan melayang di udara, dia menatap Mosca yang mengamuk yang bergegas. HMPH. Begitu Mosca mendekat ke Luo Feng, dia langsung menginjak tanah dengan keras, menggunakan kekuatan untuk terbang dan bergegas ke arahnya, lengan kanannya memegang pedang. Mati, mata ungu Mosca berkilau. Saat dia mendekat, dia mengayunkan pedangnya. Gemuruh, dalam sekejap dia mengayunkan pedangnya, itu hampir seperti gunung berapi yang meletus, merobek ke depan dengan niat menghancurkan yang mengerikan ke arah Luo Feng. Dan saat ditebas, suhu di sekitarnya melonjak ke tingkat yang mengejutkan. Kilatan pedang itu menebas tubuh Luo Feng, tebasan itu mengikuti ke depan ke tanah di depan. Tebasan itu segera meninggalkan ngarai besar di tanah, bertenton permukaan tanah yang tak terhitung jumlahnya ditebas menjadi puing-puing, terbang ke segala arah. Gravitasi yang kuat menarik semuanya kembali ke bawah. Cairan merah tua bahkan mengalir keluar dari ngarai, terbakar dan panas. Mosca yang melayang di udara setelah menebas melihat, ekspresinya berubah. Pekerjaan pedangmu tidak buruk, namun sayang kecepatanmu terlalu lambat. Sebuah suara terdengar. Mosca berbalik dengan cepat. Di kejauhan, Luo Feng berdiri di atas awan gelapnya dan menatap Mosca dengan tenang. Mengontrol senjata roh sangat terkait dengan kekuatan energi roh seseorang. Demikian pula dalam hal pemahaman hukum, tingkat alam semesta dan tingkat penguasa domain, kecepatan mereka menggunakan senjata roh pasti memiliki perbedaan besar. Meskipun Luo Feng hanya menggunakan 90% dari kesadarannya untuk memasuki alam semesta virtual, amplitudo energi rohnya lebih dari 1900, lebih dari 70-80 dari sebelum Istana Warisan, itu telah meningkat lebih dari 20 kali. Bahkan pada 90%, itu masih lebih dari 20 kali. Ini membuat penggunaan pesawat ulang-alik awan gelap, dalam keadaan ekstrim, jauh lebih baik dari sebelumnya. Pekerjaan pedangmu tidak buruk, melihat gerakanmu itu membuat ini sepadan. Luo Feng berdiri di pesawat ulang-alik awan gelap dan berkata, secara bersamaan batang panjang emas gelap di punggungnya menembakkan lampu emas yang tak terhitung jumlahnya, mereka dengan cepat berkumpul dan akhirnya membentuk bila panjang kuno, itu melayang di udara, menyebabkan ruang akan bergetar. Tingkat 5 persenjataan Nansen, alat pengiris ruang. Gunakan tingkat 6, di tanah yang jauh, Mosca meraung marah, Luo Feng, apakah kamu mempermalukanku? Kelompok senior semua tahu Luo Feng sudah bisa menggunakan level 6, dunia blade. Yang kelima sudah cukup, Luo Feng berkata di udara. Siu, bila emas gelap itu langsung merobek jarak 100 meter, saat ia menerbangkan ruang di sekitarnya semua berada di bawah tekanannya, begitu kuatnya seseorang bisa melihat lengkungan di ruang angkasa. Dot itu langsung mencapai sebelum Mosca, di bawah tekanan ruang meraung sambil berjuang, Luo Feng. Gunakan level 6, secara bersamaan dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengayunkan gunung berapinya seperti pedang. Bila emas gelap itu terlalu cepat, dan dengan ruang yang ditekan, itu membuat kekuatan bilah Mosca semakin berkurang. Bila emas gelap itu sangat menusuk, menembus baju besi Mosca ke seluruh tubuhnya. Meledak, Luo Feng bergumam pelan di kejauhan. Bila emas gelap yang menembus ke dalam tubuh Mosca secara otomatis menyebar ke dalam, menjadi bilah emas kecil yang tak terhitung jumlahnya yang menghancurkan tubuhnya. Dengan gemuruh, bilah yang tak terhitung melesat keluar dari tubuhnya dan pelindung genetik yang merupakan energi Mosca memiliki kehilangan besar dalam kemampuan bertahan. Lampu emas yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari tubuhnya, darah segar menyembur juga, dengan gravitasi mengerikan dari bintang katai putih, semuanya dengan cepat mendarat di tanah. Darah prajurit level 9 alam semesta, melalui banyak waktu evolusi, telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Bahkan dengan gravitasi yang kuat di sini, itu masih tidak bisa membuat tetesan darah hancur. Tubuh Mosca jatuh dengan keras ke tanah.
Pemotong ruang yang serupa, orang yang berbeda melepaskannya akan memiliki kekuatan yang berbeda. Luo Feng mendarat di samping tubuh Mosa dan melihat ke tubuh yang robek, matanya tertutup, dia berkata pelan, aku saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Alat pengiris ruang ini jauh lebih kuat dari sebelumnya juga. Dia melihat layar pergelangan tangannya, di atasnya ada tulisan 1 menang 0, kalah poin 1. Seiring waktu berlalu, banyak pertempuran berlangsung. Pertarungan kualifikasi internal alam semesta virtual sebenarnya adalah distribusi sumber daya untuk perusahaan. Semua orang ingin membuatnya menjadi wilayah utama, karena sumber daya yang diberikan wilayah primal sangat mengejutkan. Hanya tingkat alam semesta, para anggota ini memiliki guru abadi, yang mengajar sesuai keinginan mereka. Jika mereka mau, mereka dapat mengganti guru mereka kapan saja. Para guru biasanya juga berlevel resmi. Dan mereka dapat mengambil lebih banyak misi juga. Luo Feng sangat jelas, setiap misi pelatihan memiliki rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Seperti rahasia Dewa Binatang Sungai Darah atau Istana Warisan Gunung Iblis. Selama tingkat penguasa domain, anggota wilayah utama akan mendapatkan otoritas dan status yang lebih tinggi. Posisi yang sangat tinggi, berarti otoritas yang mengejutkan, itu memungkinkan mereka untuk memiliki kekuatan besar dari perusahaan alam semesta virtual, dengan banyak manfaat. Selama tingkat penguasa sektor, manfaatnya menjadi lebih mengejutkan, biaya yang dikeluarkan perusahaan alam semesta virtual untuk memelihara setiap penguasa sektor sebanding bahkan dengan tingkat kaisar abadi. Tingkat alam semesta, penguasa domain, penguasa sektor. Semakin jauh ke belakang, semakin banyak sumber daya yang akan dicurahkan oleh perusahaan alam semesta virtual ke dalam Genius. Rentang hidup seorang penguasa sektor sangat panjang, dengan puluhan juta tahun. Dalam 10 juta tahun mereka dapat mengatur 10.000 kompetisi tingkat jenius tingkat bintang dan 1.000 kompetisi tingkat jenius tingkat alam semesta. Dan banyak penguasa sektor hanya menjadi lebih kuat kemudian, seperti penguasa sektor cahaya Luo. Beberapa penguasa sektor kuat lainnya, mungkin hanya berkembang ketika mereka mencapai tingkat penguasa domain atau penguasa sektor. Rentang hidup yang panjang. Dengan 1.008 negara alam semesta di alam semesta dan perusahaan alam semesta virtual menyerap dari semuanya, mengapa hanya ada total 100 penguasa sektor di wilayah primal? Mahal. Bahkan perusahaan alam semesta virtual tidak bisa dengan gila-gilaan mengasuh semua orang. Karena itu, 1 adalah untuk kemuliaan dan kehormatan. 2, karena saat seseorang melakukan perjalanan lebih jauh, semua orang ingin memasuki wilayah asal. Manfaat di wilayah primal akan terus meningkat. Luo Feng duduk di ruang kerjanya di dalam villa awal yang absolut, sebuah layar melayang di depannya, di atasnya menyiarkan pertempuran ahli kimia Yu Feng, tingkat alam semesta, status dan sumber daya anggota wilayah utama di tingkat alam semesta sudah banyak. Anggota wilayah primal tingkat penguasa domain akan menjadi gubernur wilayah. Saya mendengar bahwa ketika anggota ini keluar sebagai gubernur, mereka memiliki otoritas yang sangat besar. Itu berarti kekayaan, peluang, kekuatan, manfaat anggota wilayah penguasa sektor bahkan lebih mengejutkan. Luo Feng bergumam pada dirinya sendiri. Semakin besar sumber daya, semakin tinggi kesulitannya. Tuan sektor yang memasuki wilayah asal ratusan hingga ribuan kali lebih sulit daripada tingkat alam semesta. Makanya, aku harus memimpin dari awal. Dengan permulaan, aku akan memimpin sepanjang jalan. Luo Feng melihat ke layar, pertempuran Yu Feng, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Yu Feng ini sebenarnya adalah pembaca roh, ahli kimia, lawan-lawan itu sama sekali tidak memiliki perlawanan terhadapnya. Di layar, petarung itu menggunakan 2 kapak, dia ingin mengayunkannya untuk bertarung tetapi dia kehilangan kendali atas otot-ototnya saat mereka bergerak. Jika seorang petarung melepaskan gerakannya dan otot-ototnya berkedut, tentu saja tidak ada cara untuk melepaskannya sepenuhnya. Kepalanya dipenggal. Ahli kimia memiliki jalur yang sangat khusus, dan pengaturan yang sangat sulit untuk benar-benar membuat kemajuan. Luo Feng mencari informasi tentang ahli kimia, melihat setiap pertempuran Yu Feng. Ke Luo Fu meraung, ekspresinya berjuang, dia segera terbang melintasi langit, tangan kanannya terangkat tinggi seperti cakar, menebas dengan keras. Merobek, cakar emas besar yang terlihat segera muncul di tanah dan langit, cakar yang terbentuk dari energi murni dan hukum asal, seluruh ruang tampaknya terkoyak. Sajin, salah satu dari 5 senior teratas meraung dan meskipun dia berjuang keras melawannya, dia terkoyak sepenuhnya, hampir seperti pisau laser yang memotong menembus. Gemuruh, cakar emas sepertinya mendarat menuju kota maju, itu langsung robek, meninggalkan ngarai besar. Seluruh benua tampaknya telah terpotong, meninggalkan ngarai yang dalam. Melihat pertempuran ini, ekspresi Luo Feng berat. Ini adalah pertempuran pertama antara 2 dari 6 teratas, termasuk Luo Feng. Dia telah melihat pertempuran ke Luo Fu sebelumnya, dia telah menang secara instan tanpa menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya.
Dan kali ini, dia benar-benar menggunakan salah satu jurusnya. Namun itu sangat kuat dan pemberani. Cakar yang merobek ruang, merobek sajin, melintasi benua. Cakar yang satu ini, dalam hal pemahaman hukum, itu melebihi pemahaman emas dan ruang saya. Ekspresinya berat, bahkan dibandingkan dengan cakar langit merobek binatang bertanduk emasku, mungkin jauh lebih lemah. Tapi pemahaman hukumnya telah melebihi milikku, dan penggunaannya sempurna, energinya kental, ia merobek benua tanpa menciptakan ledakan besar, kuat. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Alam semesta virtual, Gunung Naga Hitam 9 Teluk Bintang, di pavilion kayu yang tenang, pria berambut hitam Hong berpakaian serba hitam, dia ada di sana bersama Dewa Guntur botak berjubah putih, keduanya duduk di kursi sambil minum teh langka dari perusahaan Ping Hai dan mengobrol. Kakak, aku sudah lama tidak melihatmu, aku juga belum melihat kakak ketiga. Dewa Petir berseru, apa bedanya, selama kita saling menjaga hati, apa bedanya jarak? Hong dengan lembut mengendus teh di tangannya, teh yang enak. Dalam hal kenikmatan, alam semesta virtual tidak ada artinya dibandingkan dengan kenyataan. Dewa Guntur menatap Hong tanpa berkata-kata kakak. Haha, Hong meletakkan cangkirnya dan tersenyum pada Dewa Guntur, di bawah instruksi guru saya telah berlatih beberapa tahun ini, maka saya tidak ingin terganggu oleh alam semesta virtual. Ah, surat yang Anda kirimkan kepada saya sebelumnya mengatakan saudara ketiga itu dalam pertempuran kualifikasi di wilayah awal yang absolut? Sudah berakhir, baru saja berakhir hari ini. Dewa Guntur memandang Hong, karena itu saudara ketiga harus punya waktu hari ini, saya sudah mengatur agar kalian berdua datang. Ketiga saudara itu harus mengadakan pertemuan yang baik. Di antara 3 bersaudara, meskipun Dewa Petir juga menjelajahi alam semesta, sebagian besar berada di Bima Sakti, dia tetap di bumi. Namun Hong mengikuti gurunya Luo, penguasa sektor waktu yang tidak memiliki banyak waktu tersisa, berkeliaran di alam semesta. Adapun Luo Feng, dia diasuh sebagai puncak jenius dalam perusahaan alam semesta virtual. Berakhir, mata Hong berbinar, dia tersenyum, guru saya mengatakan bahwa mereka yang dapat diterima di wilayah awal absolut perusahaan alam semesta virtual semuanya adalah jenius puncak, dan saudara ketiga belum lama berada di sana, dia akan dirugikan. Hasil? Ada 38 pertempuran awal yang mutlak, 3 teratas akan memiliki hak untuk menantang wilayah utama. Dewa Petir mengungkapkan senyuman, saudara ketiga berhasil mencapai 3 besar. Ah, Hong mengangguk. Bagaimana hasilnya? Tanya Hong. Menurut percakapan saya dengan dia sebelumnya, seharusnya 36 menang, 1 kalah dan 0 seri, dia peringkat kedua. Dewa Petir berkata. Kedua, Hong mengungkapkan senyuman, dia memuji, memang sangat mengesankan, kamu harus tahu, aku sekarang adalah bagian dari dojo kapak besar. Dewa Petir mengangguk. Guru Hong, penguasa sektor waktu adalah satu dengan medali penguasa domain dojo kapak besar. Oleh karena itu Luo diterima jauh lebih awal di dojo. Tentu saja, sekarang dia tidak memiliki banyak waktu tersisa. Karenanya posisinya di dojo tidak terlalu tinggi. Namun untuk membuat mereka mengasuh muridnya dengan baik bukanlah masalah. Hong, diasuh oleh dojo kapak besar. Tentu saja karena belum lama, dia masih belum terserap ke dalam inti. Perusahaan alam semesta virtual adalah salah satu dari 5 raksasa besar umat manusia bersama dengan dojo kapak besar saya. Hong tersenyum, dan setiap pertempuran jenius, hanya 1000 teratas dari triliunan jenius dari 1008 negara alam semesta yang akan diterima ke dalam inti. Oleh karena itu, masuk ke inti sangatlah sulit. Bahkan aku kemampuan untuk masuk ke inti dojo kapak besar. Kakak, kamu pasti bisa masuk? Dewa Petir berkata. Hong tidak peduli dan tersenyum, ada perbedaan level bahkan di dalam inti. Wilayah awal absolut dari saudara ketiga dianggap sebagai inti terdalam dari perusahaan alam semesta virtual. Untuk bisa masuk ke sana, itu semua adalah puncak dari para jenius kemanusiaan. Jujur saja, jarak kita dengan saudara ketiga semakin besar. Dewa Petir menggerakkan bibirnya. Namun Hong tersenyum, meskipun mereka berdua dianggap jenius, tahap saat ini Luo Feng berada di mana puncak jenius berdiri. Kenapa kamu berkedut? Hong memandang Dewa Guntur, selama kita tetap membumi dan terus meningkat. Bahkan jika kita saat ini tertinggal, akan datang suatu hari kita juga akan berdiri di puncak. Kakak kamu bisa mengejar sampai saudara ketiga, aku percaya padamu. Namun untuk diriku sendiri, dia tergantung pada keberuntungan. Dewa Petir tertawa. Kakak ketiga ada di sini. Hong melihat ke pintu masuk halaman yang jauh. Di pintu masuk halaman yang indah, mengenakan pakaian sederhana, berambut hitam pendek, Luo Feng berjalan mendekat dan tersenyum. Dengan sekejap, dia tiba di pavilion yang berjarak 100 meter dari pintu masuk dan duduk di satu-satunya kursi kosong, tersenyum sambil tersenyum. Berteriak, kakak dan kedua, sudah lama sekali. Ku dengar kakakmu telah bergabung dengan dojo kapak besar.
Guru saya memberi saya referensi? Hong mengangguk, dia memiliki beberapa koneksi di dalam dojo, itu membuatku lebih mudah. Dojo kapak besar itu tidak buruk. Luo Feng memuji. Dojo kapak besar, menurut apa yang Luo Feng ketahui, milik salah satu dari 2 raksasa terkuat dari 5, di sebelah perusahaan alam semesta virtual. Aliansi tentara bayaran alam semesta lainnya, Bank Pertama Alam Semesta dan Bank Galaksi Alam Semesta agak lebih lemah dalam kekuatannya. Dari kelihatannya, suasana hatimu tidak buruk. Hong tersenyum pada Luo Feng. Dia berhasil masuk 3 besar. Dewa petir menggoda. Luo Feng hanya bisa tersenyum tak berdaya. Benar, dia berhasil masuk ke 3 besar. Melalui istana warisan di Gunung Iblis, kekuatannya telah tumbuh pada tingkat yang tidak masuk akal, dia memiliki jaminan penuh dari pertempuran wilayah awal yang mutlak. Pertempuran juga berjalan persis seperti yang dia harapkan. Dia memenangkan 12 pertandingan pertama. Itu sederhana dan mudah, dia tidak perlu menggunakan banyak kekuatannya untuk menang. Namun, semua senior telah mendiskusikan, bahwa karena dia telah melewati jembatan surgawi level 7 sejak awal, memenangkan mereka adalah hal yang normal, tetapi dia akan berada dalam masalah saat dia bertemu dengan 5 yang terkuat. Dalam pertandingan ke-13, Luo Feng akhirnya bertemu dengan salah satu dari mereka. Yang pertama adalah, manusia serigala Keluofu. Keluofu yang terkuat. Keluofu, Luo Feng bergumam di dalam. Keluofu adalah yang pertama dari 5 Luo Feng terkuat yang ditemui dalam pertempuran. Pertandingan ini telah menarik banyak perhatian. Dan Luo Feng sangat berhati-hati dan berhati-hati, lokasi pertempuran itu berada di udara di atas lautan, keduanya mengucapkan beberapa patah kata sebelum segera bentrok. Begitu mereka mulai, itu kejam. Luo Feng pertama kali menggunakan tekanan kesadarannya dan mengandalkan persenjataan Nansen, menggunakan gerakan terkuatnya. Menggunakan kekuatan untuk menekannya. Di bawah tekanan kesadaran, Keluofu memang sedikit terpengaruh, namun itu membuatnya menjadi hiruk-pikuk. Keluofu yang hiruk-pikuk sangat cepat, terutama akselerasi instannya, bahkan Luo Feng, di pesawat ulang-alik awan gelapnya mengalami kesulitan untuk mengikuti. Hanya dalam 3 gerakan, cakar pertama, memblokir serangan dunia pedang Luo Feng. Yang kedua melukai Luo Feng. Yang ketiga segera membunuhnya. Bersih dan sederhana, tidak ada perlawanan. Tertegun, kehilangan itu membuat Luo Feng benar-benar tercengang, karena dia telah mengalahkan Sajin sebelumnya, dan memperoleh warisan catatan iblis setelahnya. Ini membuatnya sangat percaya diri, tapi siapa sangka yang terkuat dari 5, Keluofu, bisa mengakhiri pertempuran dengan begitu cepat. Dia kalah terlalu parah. Saat dia merasa sedih tentang kehilangannya, sekelompok senior semua bersorak, mereka berpikir bahwa kekuatan Luo Feng hanya selemah itu. Meskipun dia mengalahkan Sajin saat itu, mereka berpikir bahwa Sajin mungkin terlalu percaya diri sebelumnya. Sekarang dia bertemu Keluofu, bukankah semuanya terungkap? Semua senior berpikir bahwa Luo Feng pertama-tama akan kalah dari Keluofu dan kemudian keempat lainnya. Pertandingan ke-16, Luo Feng melawan Sajin. Saat persenjataan Nansen dilepaskan, dengan kekuatannya untuk mengendalikan persenjataan Nansen, dia benar-benar menekan Sajin. Pertandingan ini membuat kepercayaan dirinya tumbuh sedikit. Bukan karena perbedaannya dari 5 besar begitu besar, hanya saja Keluofu tidak masuk akal. Dan pertandingan ini juga mengejutkan semua senior. Sajin kalah sangat parah, dia dirugikan dari awal hingga akhir. Pertandingan ke-20, Luo Feng melawan Ninan. Ninan adalah orang yang sangat jahat, sayang sekali kecepatannya tidak bisa menandingi kecepatan Luo Feng. Ketika akselerasi instan seorang petarung tidak dapat mengejar pembaca roh, mereka hanya akan menjadi target. Dia kalah tanpa kesempatan sama sekali. Pertandingan ke-28, Luo Feng melawan ahli kimia Yu Feng. Luo Feng sangat khawatir tentang pertandingan ini, karena menurut rekaman yang dia lihat, kemampuan Yu Feng terlalu buruk, dan obat-obatan aneh yang dia gunakan tidak dapat disangkal kuat dan sulit untuk dipertahankan, menjadi sangat berhati-hati saat pertempuran dimulai. Luo Feng menciptakan jarak yang sangat jauh darinya dan melepaskan dunia pedangnya. Menggunakan energi dunia untuk menekan lawan dan membunuhnya. Namun, tanpa sadar dia masih diserang oleh obat khusus di jiwanya. Untungnya tekadnya sangat kuat, dia bertahan tanpa reaksi apapun, memikirkan cara untuk membunuh lawannya. Menang melalui bahaya. Ketika dia menang, Luo Feng menerima surat dari Yu Feng, "Pemula, saya tidak berharap Anda dapat menahan obat cash nomor 6 saya. Namun, lain kali Anda tidak akan seberuntung itu." Kemenangan ini benar-benar mengejutkan kelompok senior tingkat alam semesta di wilayah awal absolut. Manusia serigala Keluofu, ahli kimia Yu Feng, 2 ini adalah yang terkuat di antara para senior. Bagi Luo Feng untuk bisa mengalahkan Yu Feng, itu membuktikan kekuatannya. Pertandingan ke-35, Luo Feng melawan Ge. Langkah terakhir Ge, Luo Feng telah melihatnya jauh lebih awal dalam pertandingan Ge melawan Keluofu, maka dia sudah siap.
Dia tidak memberi Ge kesempatan untuk mendekat sama sekali, menggunakan persenjataan Nansen untuk membunuhnya. Sebanyak 37 pertandingan, Luo Feng menang 36 dan kalah 1-0 seri. Luo Fu memiliki 37 kemenangan. Ahli kimia Yu Feng memiliki 35 kemenangan, 2 kekalahan, 0 seri. Menurut poin, Luo Feng dan dua lainnya secara alami adalah yang tertinggi. Dengan demikian, kesempatan untuk menantang wilayah primal diberikan kepada mereka bertiga. 3 dari sekarang akan memiliki hak untuk memasuki pertempuran wilayah utama. Ke Luo Fu, Luo Feng mengingat banyak pertempuran dari 3 hari yang lalu. Akhirnya, pertempuran itu membuatnya bergidik, kekuatannya jauh mengalahkan 5 yang terkuat. Persenjataan Nansenku sudah menggunakan kekuatan sebanyak itu, dan dia memblokirnya dengan mudah. Haha, masih memikirkan pertarungan sebelumnya? Dewa Petir tertawa di bawah pavilion. Hanya seorang pecandu yang akan mendapatkan prestasi tinggi. Hong tersenyum. Baru saat itulah Luo Feng terbangun dari ingatannya. Salahku. Luo Feng menggelengkan kepalanya, aku belum bisa melupakan pertarunganku dengan Luo Fu sebelumnya. Tersesat parah? Tanya Hong. Apakah kamu masih perlu bertanya? Dewa Petir menggoda. Luo Feng mengangkat cangkir tehnya, menyesapnya dengan lembut. Daun teh yang digunakan secara khusus diproduksi oleh perusahaan Ping Hai di alam semesta virtual. Rasa harum berputar-putar di dalam mulutnya. Dia berseru setelah menyesap. Memang, aku kalah sangat parah. Itu membuatku merasa tidak ada harapan untuk masuk ke wilayah primal. Sebelum pertempuran dimulai, Luo Feng dipenuhi dengan ambisi untuk masuk ke wilayah utama. Dia telah memperoleh bagian dari warisan catatan iblis, amplitudo energi rohnya telah melonjak dengan pesat, dia memiliki keyakinan yang pasti untuk berhasil masuk ke wilayah asal. Namun setelah pertempuran dengan Luo Fu, sepertinya dia basah kuyup dalam air dingin dari atas. Perbedaannya sangat besar. Kala itu baik-baik saja. Hong tersenyum, satu-satunya masalah adalah apakah kamu memiliki kepercayaan diri. Kakak laki-laki, Luo Feng memandang Hong. Ketika saya masih muda dan berlatih di kamp pembunuh. Mata Hong bersinar dengan ingatan, dalam hal kemampuan fisik, kami orang Cina dibandingkan dengan kulit putih dan kulit hitam memiliki perbedaan yang sangat besar. Meskipun saya tertinggal, saya terus maju, sampai saya menjadi pembunuh yang paling menakutkan. Dan mereka yang awalnya memiliki bakat yang lebih besar dan lebih kuat, saya melampaui mereka. Luo Feng diam-diam mendengarkan. Karena itu, Hong tersenyum pada Luo Feng, kakak ketiga, bakat itu penting tetapi itu tidak mutlak, kamu memiliki bakat yang hebat dan kamu berlatih dengan cepat. Tidak masalah, kamu akan berlatih selama 10.000 tahun dan menjadi abadi. Aku hanya akan berlatih selama 100.000 tahun, 1 juta tahun untuk menjadi abadi, bukankah itu akan berhasil juga? Siapa tahu, mereka yang memiliki bakat lebih besar bahkan bisa jatuh lebih dulu. Luo Feng menyadari, benar, gurunya pernah menyebutkan bahwa jenius mutlak yang bisa membunuh seorang pejabat tingkat abadi di tingkat penguasa sektor, dia tidak jatuh juga? Dia bahkan tidak menjadi abadi. Makanya, peningkatan yang mengejutkan selama periode tertentu tidak begitu penting. Yang terpenting adalah stabilitas dan umur panjang. Hong memandang Luo Feng, hal terpenting tentang pelatihan bukanlah membandingkan diri Anda dengan orang lain, tetapi hanya dengan diri Anda sendiri. Selama Anda terus meningkatkan, terus melampaui diri sendiri, maka Anda pada akhirnya akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Suatu hari, Anda menyadari. Anda tidak akan dapat menemukan lawan lain di seluruh dunia. Anda akan menjadi nomor 1. Luo Feng mendengarkan dengan tenang. Dia dipenuhi dengan rasa hormat yang besar terhadap kakak laki-lakinya, Hong. Dalam hal kekuatan dia jauh lebih kuat, namun dalam kondisi mental, kakak laki-lakinya sebanding dengan orang-orang suci dalam sejarah Tiongkok. Haha, kakak, apakah ini bagaimana kamu menjadi nomor 1 saat itu? Dewa Petir tersenyum pada Luo Feng. Benar, mata Hong tenang, dia mengangguk dan tersenyum, saat itu saya hanya memiliki tombak setia saya, dengan itu saya bekerja dan berlatih. Melebihi diri saya selangkah demi selangkah. Saya bahkan tidak menyadari bahwa selama Nirwana Agung saya telah menjadi orang nomor 1 di bumi. Luo Feng, apakah kamu mengerti maksudku? Dimengerti, saya tidak bisa terburu-buru. Saya harus tetap membumi dan mengejar batas saya sendiri, kata Luo Feng. Hong mengangguk puas. Setelah mengobrol dengan mereka selama kurang lebih 3 jam, 3 bersaudara itu akhirnya berpisah. Kakak melanjutkan pelatihannya, kakak kedua sibuk dengan urusannya sendiri, Luo Feng kembali untuk melanjutkan pelatihan warisannya. Dia menyadari satu hal, setiap kali dia berkumpul dengan mereka, dia akan memperoleh semacam kesadaran, melihat jalan di depan agak lebih jelas. Kondisi mental, dalam hal kondisi mental, kakak kedua lebih kuat dari saya, dan kakak sudah berada di tempat yang berbeda sama sekali.
Luo Feng merasa bahwa meskipun kakak laki-lakinya belum sepenuhnya unggul, suatu hari akan tiba di mana dia pasti bisa bersinar di alam semesta yang luas. Perasaan ini sepenuhnya dari instingnya. Meskipun dia berbicara dengan tenang, orang bisa merasakan kepercayaan dirinya sepenuhnya di dalam tulangnya. Pada hari kedua setelah pertempuran awal mutlak telah berakhir, pertempuran wilayah utama dimulai. Karena hanya ada 5 level alam semesta di wilayah primal, semua pertempuran mereka akan berakhir dalam satu hari. Dan jelas, pertempuran di wilayah primal telah menarik perhatian banyak jenius lain dari wilayah lain, tak terhitung dari mereka yang menyaksikan pertempuran mereka. Wilayah awal yang mutlak, Villa Pangeran Manka Wuka. Luo Feng, Rong Jun dan Wuka telah berkumpul di ruang tamu, minum anggur dan menonton layar, banyak pertempuran para jenius wilayah utama. Ah, villaku, aku harus segera pergi dari sini, ke wilayah langit dan daratan. Wuka duduk di sofanya dan berseru dengan keras, dia melirik Luo Feng dan Rong Jun, kalian berdua, pahlawan awal kita yang mutlak harus bersama, satu dari kalian berhasil masuk ke 3 besar dan yang lainnya akan tetap di sini. Luo Feng dan Rong Jun tertawa. Pertarungan kualifikasi, Luo Feng peringkat 2 dan Rong Jun peringkat 19. Rong Jun berhasil mengikis dan menempati peringkat 20 besar, dengan begitu dia tidak perlu bersaing di wilayah langit dan darat. Dapat dikatakan bahwa telah ditetapkan bahwa dia akan tetap berada di wilayah awal yang mutlak. Namun Wuka berada di 6 terbawah tanpa kejutan. 6 pemula lainnya, Wuka, Ao Patella, Lancelot, Ai Chen, Jiang Mo dan Qian Sui adalah 6 dari belakang. Bagi Wuka menjadi yang ke-6 dari yang terakhir sudah tidak buruk. Namun mereka akan bertarung dengan 10 teratas wilayah langit dan daratan. Selain 6 dari mereka, yang lain semuanya telah melewati jembatan surgawi tingkat 6. Mereka ditetapkan untuk pergi ke wilayah langit dan daratan. HMPH, setiap angkatan pemula melewati waktu yang sama, mereka akan dirugikan dan dikirim kembali ke satu wilayah. Bagaimanapun, kami adalah pemula. Wuka menatap Luo Feng dan Rong Jun, kalian berdua menungguku, aku akan segera kembali ke awal yang mutlak. Baiklah, kami akan menunggu. Rong Jun tertawa. Bekerja keras Pangeran Wuka. Luo Feng menggoda. Setelah mereka menyelesaikan pertandingan yang disiarkan di layar, Fei Tuo dan Long Yun sudah berakhir. Long Yun benar-benar menyedihkan, seru Wuka. Benar, Rong Jun mengangguk, dia benar-benar tidak setingkat dengan anggota lain dari wilayah asal. Luo Feng juga mengangguk. Ada total 5 di wilayah primal, 3 senior dan 2 pemula. Keduanya tentu saja dari pertempuran jenius, Bolan dan Long Yun. Setelah Bolan didorong oleh Luo Feng, dia akhirnya menyadari bahwa kami bukan jenius yang tak terkalahkan, bahwa menyia-nyiakan bakatnya untuk berlebihan adalah hal yang bodoh untuk dilakukan, karenanya ia berubah menjadi memiliki ruang sebagai hukum utamanya. 2 tahun yang lalu, dia telah melewati level 7 jembatan surgawi. 3 senior adalah Fei Tuo, Simayan dan Mo Luo, di mana Fei Tuo adalah satu-satunya anggota tingkat perusahaan alam semesta virtual yang melewati jembatan surgawi tingkat ke-8. Simayan dan Mo Luo telah melewati tanggal 7 tentu saja, mereka telah melewatinya sejak lama. Long Yun menyedihkan, dia kalah dari semua orang yang dia temui, jika itu aku sudah lama menyerah, apa gunanya? Wuka menggelengkan kepalanya, mereka bahkan tidak dekat. Dari 5, 1 telah melewati tingkat ke-8, 3 lainnya telah melewati tingkat ke-7, hanya Long Yun yang baru saja melewati tingkat ke-5. Jangan memandang rendah dia. Luo Feng melihat tubuh Long Yun di layar, mereka yang tahu mereka akan kalah dan masih bertarung, mereka bukan orang normal. Rong Jun mengangguk. Lihat, Mo Luo melawan Bolan, teriak Wuka. Luo Feng dan Rong Jun mengumpulkan perhatian mereka dan menatap layar, dari 2 pemula di wilayah primal, hanya Bolan yang memiliki beberapa kemampuan perlawanan, namun ketika dia bertemu yang terkuat dari senior Fei Tuo, dia kalah sangat parah. Baik dia dan Mo Luo telah melewati level 7. Rong Jun menekankan, dan keduanya adalah petarung jarak dekat, pertempuran ini, mungkin Bolan punya harapan. Luo Feng mengangguk. Benar, ada beberapa harapan. Hanya beberapa. Pertempuran dimulai. Pedang Bolan sangat tajam, dan gerakannya tidak masuk akal. Namun Mo Luo berdiri tegak, menggunakan tinju base-nya untuk memblokir banyak serangan Bolan. Adegan bentrokan mereka menyebabkan gunung dan hutan akan hancur total, setiap bilah Bolan menyebabkan ngarai besar di permukaan planet ini, dan setiap pukulan dan tendangan Mo Luo menyebabkan kerusakan besar pada tanah. Dalam sekejap mereka bertukar lebih dari 10 kali. Mo Luo mengambil kesempatan dan mengorbankan satu kaki, mendekat dan membunuh Bolan. Mengaum, mata Mo Luo berkilauan dengan keliaran, lengan kanannya menjadi seperti ular yang berkelok-kelok dan menjulur, meraih leher Bolan. Kaca! Dalam sekejap dia mematahkan lehernya, jari-jarinya menembus kepala Bolan. Bolan, mati! Kesunyian!
Luo Feng, Rong Jun dan Wu Ka yang sedang menonton terdiam beberapa saat. Kekuatan Bolan tidak lemah sama sekali, namun dia masih dibunuh oleh para senior dari wilayah primal. Pertempuran jarak dekat yang mengerikan, ucap Wu Ka pelan. Wu Ka juga seorang petarung jarak dekat, namun perbedaan antara dia dan Mo Luo sangat besar. Menakutkan. Rong Jun juga mengerutkan kening. Luo Feng menahan napas dan memperhatikan. Dalam benaknya dia mengingat saat Mo Luo meraih Bolan dan membunuhnya, mengulanginya berulang-ulang. Semakin dia memikirkannya, semakin ekspresinya semakin berat, sungguh luar biasa, seperti rubah, ular sanca, serigala liar, harimau. Pemberani, licik, jahat, itu benar-benar alami. Tinju binatang ini adalah sesuatu yang dia ciptakan, dan yang lain hanya belajar dari yang lain. Luo Feng berpikir dalam hati, menggunakan teknik buatan sendiri, akan lebih mudah untuk melepaskan kekuatan yang lebih besar. Mo Luo sangat kuat, namun, mengapa saya merasa bahwa Keluofu masih lebih kuat? Luo Feng mengerutkan kening, dan Keluofu hanya dari wilayah awal yang mutlak aneh. Kekuatan Mo Luo, Luo Feng berhati-hati. Namun kekuatan Keluofu membuatnya merasa putus asa. Tidak ada harapan. Wu Ka berteriak di sofa, Bolan kalah dari Mo Luo, dia mungkin akan kalah dari ahli hipnotis petarung Simayan, lalu dia akan ditetapkan menjadi 3 terbawah wilayah utama dengan Long Yun. Aturan perusahaan alam semesta virtual adalah 3 terbawah dari wilayah primal, bersama dengan 3 teratas dari wilayah awal absolut akan memperebutkan slot 1 wilayah primal. Sekarang dari kelihatannya, Long Yun dan Bolan, mereka akan berada di 3 terbawah. Fei Tuo itu, sebagai satu-satunya yang melewati jembatan surgawi tingkat 8, makhluk yang jelas luar biasa, akan mendapatkan tempat pertama tanpa masalah. 3 terbawah wilayah primal, 1 adalah Bolan, Long Yun lainnya. Siapa yang akan menjadi yang terakhir? Wu Ka mengerutkan kening. Itu pasti Mo Luo atau Simayan. Rong Jun berkata, Luo Feng, menurutmu siapa itu? Luo Feng mengerutkan kening. Siapa? Mo Luo. Itu pasti dia, selama dia berada di 3 terbawah, maka Luo Feng akan mendapatkan kesempatan untuk melawannya. Aku pasti harus mengalahkannya secara pribadi, dan menginjaknya, pasti. Luo Feng sudah lama memiliki dendam yang harus dia selesaikan. Pertarungan kualifikasi adalah kesempatan yang dia miliki untuk melampiaskannya, bahkan jika itu kenyataannya, Luo Feng tidak akan bersikap lunak. Sejak tendangan Mo Luo saat itu, dia telah memutuskan. 2, salah satu dari mereka harus mati.